Pagi, Pak Santo, pagi. Pagi, Pak Wahyudi. Gimana kabar? Baik, baik. Sehat, Pak. Sehat. Pak Santo, Bu Sri, sehat-sehat. Sehat, sehat. Baik. eh, Tadi saya belum bilang topiknya untuk pagi ini. Jadi, di topik kita pagi ini, meditasi membuat banyak pikiran. Oke, jadi eh, eh, kebetulan ada mendengar, ada yang pernah mengeluh. Mengeluhnya katanya, saya kok habis meditasi malah tambah banyak pikiran. Ya, padahal kan kita uh, berharap ya, kalau kita meditasi kita dapat lebih tenang, uh, lebih damai gitu. Oh, jadi orang yang ngeluh ini bilang malah saya jadi tambah banyak pikiran, bukan lebih damai. Jadi memang kedengarannya agak aneh, tapi si orang ini nggak salah juga. Setelah ditanya-tanya, uh, jadi kondisinya kurang lebih seperti begini. Dia dia ini sebenarnya memang banyak pikiran. Banyak aja yang dipikirin, selalu stres, ya. Tapi dia tidak pernah benar-benar menyadari dia banyak pikiran, dan dia tidak pernah menyadari kalau terlalu banyak pikirannya inilah yang menyebabkan dia stres. Ketika dia belajar meditasi, dia hening, dia pejamkan mata dan dia hening, baru semua pikiran itu nampak jelas di benak dia, muncul semua, banyak pikirannya itu muncul semua di benak dia, dan dia baru sadari. Maka dia tiba-tiba heran, loh, aku kok banyak kali pikirannya ini, sebentar keluar ini, sebentar keluar itu. Jadi dia merasa jadinya saya meditasi jadi banyak pikiran. Ini analoginya kira-kira seperti begini. Seandainya kita punya meja kerja ya. Meja kerja kita ini kan setiap hari kita pakai untuk bekerja. Pasti di atas meja kerja kita ini ada macam-macam lah ya. Mungkin ada laptop, ada komputer kah, ada uh, pulpen, kertas, kertas masih baru, kertas bekas, bon, buku, macam-macam. Dan suatu hari misalnya kita lagi nggak ngapa-ngapain, atau kita memang lagi males mau ngapa-ngapain, terus kita lagi duduk dan mengamati meja kita, baru kelihatan, mejaku kok berantakan kali ya. Ya. Karena selama ini kita kerja, kita nggak pernah benar-benar melihat meja kerja kita yang begitu berantakan. Kita merasa, ya memang begini seharusnya meja kerja. Ya, dengan segala kertas yang amburadul, dengan segala catatan dan sebagainya ya. Kita, kita merasa, ya meja kerja ya begini. Tapi ketika suatu hari kita duduk tenang dan kemudian kita melihat meja kerja kita kan, ih, ternyata meja kerja saya ini agak berantakan ya. Baru kita coba
pelan-pelan kita beresin, ya rapikan. Gini kan lebih enak, kelihatannya lebih rapi gitu. Jadi pikiran kita ini kurang lebih analoginya seperti cerita tadi, seperti meja kerja. Hanya dia banyak yang dipikirin, banyak aja pikiran-pikiran yang muncul, dan selalu setiap pikiran yang muncul kita ikutin terus, kemudian kita pikirin lagi, ya. Tapi kebanyakan dari kita melakukannya itu tanpa kita sadari, karena kita tidak berlatih meditasi, kita tidak berlatih mindfulness atau kesadaran penuh, sehingga pikiran muncul dan kemudian kita terus ikuti pikirannya, kita menjadi terganggu kah, jadi nggak fokus kah, hilang konsentrasi kah, atau bahkan jadi stres. Kita pun tidak sadari itu. Baru kemudian mungkin suatu hari dia belajar meditasi, dia belajar mindfulness, dia baru tiba-tiba sadar, aku kok banyak kali pikiran. Jadi sebenarnya memang pikirannya sudah banyak, cuman dia nggak pernah menyadarinya saja. Ketika dia meditasi, dia baru sadar pikirannya banyak. Sebenarnya bagus ya, artinya dia sudah ada nambah kesadarannya gitu, ada nambah ya kesadarannya. Tapi awal-awal mungkin ini seperti agak menakutkan, bukannya sesuatu yang kayaknya orang kan mungkin berharap sesuatu yang bagus, enak gitu kan. Loh, kok jadi gini, kok jadi banyak pikiran sepertinya gitu. Jadi saran saya, kalau ada yang merasa seperti gini, ya nggak apa-apa, itu wajar-wajar saja, ya. Ya, lanjutkan saja latihan meditasinya, dan kemudian Anda akan lebih menyadari setiap pikiran yang muncul itu. Dan Anda sadari setiap pikiran yang muncul itu benar-benar Anda dapat menyadarinya, tidak lagi dikuasai oleh pikiran-pikiran yang muncul tersebut. Itu. Sehingga kalau pikiran tersebut membuat Anda sedih, membuat Anda galau, membuat Anda stres, membuat Anda marah, Anda sadar ketika pikiran tersebut muncul. Bukan tiba-tiba kayak nggak tahu kenapa kok saya tiba-tiba jadi marah gitu. Terus kesenggol sebentar, orang langsung wah, Baco. ya baco. Gitu. Senggol baco gitu. Jadi kita tidak sampai sedemikiannya jadinya. Ya, mungkin itu dari saya, Pak. Boleh silakan Pak Wahyu ditambahkan. Ya, thank you Pak Santo untuk sharingnya di pagi hari ini. Bagi saya juga itu menjadi sebuah wake up call dan sebuah manfaat ya. Jadi artinya bagi insight yang saya dapatkan dari sharing Pak Santo tadi adalah saya mendapatkan sebuah insight manfaat dari melakukan mindfulness. Mungkin bagi saya tadi kalau Pak Santo pakai cerita teman yang bertanya seperti itu, seakan-akan itu adalah sesuatu yang awalnya kesannya buruk gitu ya. Artinya jadi menyadari bahwa kenapa saya jadi banyak pikiran. Benar sekali bahwa seringkali kan kita hidup nggak berkesadaran. Jadi kalau Pak Santo tadi pakai analogi di meja itu, ya benar juga. Karena misalnya contoh saya ke kantor gitu ya, karena udah nggak perhatiin lagi mejanya seberapa berantakan gitu, sampai kemudian meluangkan waktu untuk duduk perhatiin baru ternyata meja saya berantakan ya gitu. Nah, baru kan jadinya setelah menyadari hal tersebut membuat saya jadi aware untuk membersihkan meja tersebut, dibandingkan saya tidak punya kesadaran itu gitu. Dan ini yang terjadi kalau kita tidak praktek mindfulness ya Pak. Artinya kita karena tidak ada kesadaran itu, karena kita tidak praktek mindfulness, kita tidak berlatih, sehingga kita punya kesadaran lemah. Karena kita punya kesadaran lemah, membuat kita jadi dikuasai oleh pikiran kita sendiri. Selama ini kita sadari, hanya tadi dikit bacot. Sebenarnya malah dengan kesadaran yang cukup, akhirnya kita dikuasai oleh pikiran dan perasaan kita itu gitu. Dan dengan berlatih
Mindfulness berarti meditasi yang membuat kita jadi lebih punya kesadaran yang baik, sehingga kita jadi tahu, oh ternyata masih banyak pikiran-pikiran istilah sampah gitu ya Iya, iya, di dalam betul. kepala kita gitu Pak, yang kita Ya, dapat betul, betul. atasi bahkan kita hilangkan. Itu Bersihkan. ya kita bersihkan. Setuju, Pak Santo. Ya, setuju, thank you Pak Santo. setuju, Pak. Thank you, Bu Sri. Thank you atas tambahannya, Pak. Baik, jadi mungkin demikian ya acara kita pagi ini. Kita tutup sesi sharing kita. Kita tutup acara kita hari ini. Terima kasih Pak Wahyudi Terima kasih Pak Santo. Terima atas kasih, Bu Sri. kebersamaannya. Ya, jadi saya akan, ya baik Pak. Saya akan tutup sesi kita pagi ini dengan mendengar 3 bunyi genta.